Baik, kita lanjutkan perbincangannya di Sapa Indonesia Malam masih terkait dengan penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri masih bersama dengan M. Praswat Nugraha. Mas Praswat, jadi saya ulang pertanyaannya, bagaimana Ya, Anda Mbak. melihat pertama kali dalam sejarah seorang pimpinan KPK terkena kasus korupsi? Ya, jadi hari ini kan sebenarnya fenomena gunung es ya, Pak. Ya. Jadi seorang Firly Bahuri bukan satu kali ini aja saya lihat sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak Firly Bahuri menjabat menjadi deputi penindakan di KPK. Di pada saat itu kami hampir 1.000 orang lebih pegawai KPK sudah mengajukan mosi tidak percaya terhadap deputi penindakan dan mengajukan alat bukti serta tanda tangan untuk membawa Firly Bahuri ditangani di perawat internal saat itu karena secara itu masih berlaku undang-undang lama. Jadi pertemuan dengan pihak perkara, ya, pelanggaran kode etik yang berkali-kali, lalu kemudian ada indikasi pengaturan perkara dan lain-lain ini sebenarnya sudah menjadi hal yang dicurigai diduga dilakukan oleh seorang Firly sejak sejak sudah lama. Jadi tidak Oke. baru kali pertama. Jadi pertama inilah yang kemudian akhirnya setelah kita tunggu-tunggu sekian lama eh, akhirnya teman-teman dari Polda Metro Jaya yang berhasil untuk mengungkap dan mencukupi Oke, alat bukti. Ya, Mas Praswat, oke. sampai sekarang kan polisi belum juga menyerahkan surat penetapan tersangka. Kenapa Ya, terkesan lama ketika kemudian menerima aduan, ini bahkan sudah naik ke penyidikan, sampai kemudian baru tadi malam diumumkan sebagai tersangka, dan bahkan surat penetapan tersangkanya juga masih belum diberikan. Kenapa begitu? saya pikir ini lebih kepada cenderung kepada kehati-hatian yang sangat tinggi dari teman-teman Polda Oke, Metro Jaya karena proses ini melibatkan pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga pemberantasan korupsi ya. Jadi satu-satunya yang pertama kali pimpinan lembaga korupsi, lembaga anti korupsi terjerat kasus korupsi. hmm. Ya, Yes. Mas, perlukah kemudian seorang Firly Bahuri ditahan? harus Mbak secepatnya karena resiko untuk Firly Bahuri untuk menghilangkan alat bukti perkara, alat bukti pemerasan dan lain-lain itu sangat besar sekali selama dia masih berada di luar, apalagi kemarin masih menjabat. Bahkan Alex Marwata hari ini menyatakan bahwa Firly Bahuri masih memimpin ekspos perkara, masih bekerja secara aktif dan lain-lain. Karena Ya, jelas-jelas artinya jika itu terjadi, seluruh pimpinan KPK artinya telah melanggar pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KPK. Jadi empat-empatnya pimpinan KPK yang membiarkan hal itu terjadi sudah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang KPK. Pasal 32 ayat 2. ya, meskipun mereka mengedepankan asas praduga tak bersalah begitu komentarnya. Tidak ada relevansinya karena Undang-Undang KPK 32 ayat 2 mengatakan ketika seorang pimpinan KPK berstatus sebagai tersangka maka Ya, otomatis nonaktif dan tidak boleh bekerja kembali dan apalagi memimpin perkara tindak pidana korupsi ya dalam Mas, ekspos perkara. ini kan untuk memberhentikan Firly butuh Kepres. Ya, Tapi Kepres tidak akan keluar oh tanpa surat penetapan tersangka. Jadi surat penetapan tersangkanya belum keluar, itu kenapa Kepresnya nggak keluar, itu kenapa kemudian Pak Firly masih berstatus sebagai pimpinan KPK meskipun sudah menjadi tersangka begitu. Eh, Menurut Anda perlu nggak kemudian Dewas berperan dalam perkara ini? saya sudah tidak punya harapan lagi kepada Dewas, Mbak. Jujur, sudah berkali-kali kita laporkan perkara korupsi ataupun perkara tindak pelanggaran kode etik dari Firly Bahuri, namun Dewas tidak. Tapi kembali ke konteks tadi, Mbak, bahwa ada surat penetapan yang belum keluar dan lain-lain, dan Kepres dan lain-lain. Menurut saya tidak mungkin Dirkrimsus Polda Metro tadi malam mengumumkan status tersangkanya saudara Firly Bahuri jika tidak ada surat penetapan tersangka. Jadi saya pikir secara administratif pasti sudah sangat detail dan sangat teliti sekali teman-teman Polda Metro Jaya. Surat itu pasti sudah ada. Itu pasti Oke, sudah ada karena tidak mungkin ada penetapan status seseorang jika formilnya belum selesai. hmm. Itu sudah apa ya, sudah harga mati lah bagi kami para penyidik. Dulu kami di KPK 15 tahun, saya juga tidak pernah mungkin kami melakukan peristiwa apapun, tindakan apapun dalam proses penyidikan tanpa ada berita acaranya atau tanpa ada surat sprindiknya, surat penetapannya dan lain-lain.
Saya jamin pasti sudah ada Oke. penetapan tersangka itu. Firly ini kan pimpinan KPK pertama yang jadi tersangka tindak pidana korupsi. Betul, Dampaknya betul. apa sih buat pemberantasan korupsi di Indonesia? Seberapa fatal ini kemudian sempat ada narasi pembubaran KPK karena kekecewaan yang luar biasa terhadap lembaga anti rasuah ini. Muaranya akan kemana setelah kejadian ini? Dampaknya tentu saja sangat besar sekali, terutama dampak moral ya, bagi teman-teman saya yang saat ini di KPK. Termasuk tadi juga kami menguatkan mereka, kami beramai-ramai datang ke 57 orang itu, para penyidik senior, para pimpinan, deputi dan lain-lain, direktur yang oleh kemarin dijadikan korban disingkirkan oleh pemerintah. Tadi sore kami hadir di KPK bersama-sama teman-teman di dalam, di teman-teman penyidik, penyelidik, teman-teman fungsional dan lain-lain. Bersama-sama kami menggelar syukuran, potong tumpeng, syukur rambut bersama dan lain-lain. Itu semata-mata untuk menguatkan mereka agar tidak larut ke dalam kesedihan dan stigma dari masyarakat ini tentu saja sangat berat ya. Apalagi mereka sampai saat ini terus melakukan pekerjaan-pekerjaannya di lapangan. Ada yang sedang melakukan surveillance, ada yang melakukan operasi tangkap tangan, ada yang sedang melakukan proses penyidikan, pemeriksaan perkara, pemeriksaan saksi dan lain-lain. Itu sangat berat sekali karena apa? Karena ada cap dari masyarakat bahwa, maaf ini bahasanya agak kasar, ini lu nggak usah banyak macam-macam deh, pimpinan lu aja korup. Jadi ini sangat menyedihkan dan mereka tadi sempat curhat dan lain-lain. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi mereka. Untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, masih perlu nggak kita KPK? Dan kalau masih perlu, gimana mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang dulu sangat dipercaya masyarakat? Ya, menurut saya secara kelembagaan itu harga mati ya. Diperlukan satu lembaga yang independen di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mengawasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi tidak mungkin lembaga eksekutif diawasi oleh lembaga eksekutif. Itu logika dasarnya kenapa KPK itu harus tetap ada dan harus tetap independen. Tapi kalau KPK kemudian tidak independen, maka kemudian KPK bisa kita nyatakan bahwa tidak lagi kita perlukan. Dan Undang-Undang 19 2019 membuat KPK masuk ke dalam ranah eksekutif itu harus direvisi secepatnya, Mbak, untuk mengembalikan KPK kembali menjadi lembaga yang independen dan bisa berkinerja baik untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.